Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومولانا ومصطفى وسيدنا نبينا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد الكريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو تسبيح وتحميد وتهليل وتعليم. وسبحوا ربكم فيه وقدموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين Wazumratul mu'minin rahimakumullah. Tamu yang mulia, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. 1 bulan penuh jamaah kita bersamanya. Kita dididik menjadi orang-orang yang lebih bersabar, menjadi orang-orang yang lebih taat kepadanya. 1 bulan penuh kita bersamanya. Kita dididik menjadi orang-orang yang lebih taat, menjadi orang-orang yang lebih menghargai waktu. Ketika panggilan-panggilan Allah dikumandangkan, kita bergegas untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan kita terus berusaha dalam 1 bulan penuh untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 bulan penuh jamaah kaum muslimin kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan dahaga, dan kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang di bawah kita, saudara-saudara yang ada di bawah kita yang senantiasa merasakan kelaparan dan kehausan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mereka setiap detiknya merasakan nyawanya terancam, mereka bingung untuk makan dan minum dan selalu merasakan kelaparan dan kehausan. Dan dari sinilah jamaah kaum muslimin memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita, untuk kita senantiasa bersedekah, untuk kita berinfak, untuk kita senantiasa menghargai sesama saudara kita. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di hari inilah setelah kita memperjuangkan diri kita, mengorbankan waktu kita, mental kita, fisik kita, pada hari ini di hari 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai hari kemenangan bagi kita, hari kejayaan bagi kita sebagai kaum mukmin yang sudah menunaikan puasa 30 hari penuh di bulan Ramadan. Maka jamaah kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la tajri
lil mu'minin ala firaihi dhunub wa huwa la yadri huwa hal yabghi lahu fi umurihi la yurju. Bagaimana seorang mukmin tidak akan merasakan kesedihan, tidak berlinang air matanya ketika tamu kemuliaan kita di bulan Ramadan berpisah dengan kita, dan kita tidak akan tahu berapa sisa usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di tahun depan kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memperjuangkan diri kita dengan mental dan fisik kita, dengan waktu kita ketika di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang pertama inda fitrihi wa farhatun. Orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan ketika berbuka. Bukan hanya berbuka puasa ketika terbenamnya matahari, akan tetapi berbuka bisa diartikan berbuka besar ketika di hari raya Id ini. Kita bisa menyantap makanan-makanan yang halal, makanan yang nikmat, yang sedap ketika pagi hari dan siang hari. Lalu kebahagiaan yang kedua, kata Rasulullah SAW, inda liqa ar-rabi, pada hari kiamat kelak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang berpuasa yang menjalankan puasa dengan meninggalkan rasa lapar, haus dan meninggalkan syahwatnya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam bulan Ramadan ketika kita meninggalkan hawa nafsu kita, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum bil ayyamil khaliyah. Kepada mereka orang-orang yang berpuasa dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Lalu diriwayatkan lain di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibnu adam lah, semua amalan anak Adam untuknya, illa siyami wa innahu li, kecuali amalan puasa itu dikhususkan untuk Allah. Wa anna ajri bihi, dan Allah akan membalas dengan amalan puasa dengan secara khusus. Kata Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, amalan puasa akan dikhususkan sendiri, akan dibalas oleh Allah dengan pahala tanpa batas, sebagaimana amalan-amalan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan akan diberikan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa masya Allah, sampai Allah berkehendak. Akan tetapi amalan puasa dikhususkan oleh Allah akan diberikan pahala yang tanpa batas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jamaah, tingkatan yang kedua kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu berpuasa menahan diri dengan berbagai hal yang Allah haramkan dari lisan-lisannya dan badannya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, orang yang berpuasa menahan syahwat di dunia, dia akan mendapati kenikmatan tersebut di akhirat kelak. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka ia akan menantikan balasan ketika berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut, "Man kana yarju liqa'a Allahi wa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah dengan waktu yang dijanjikan oleh Allah, pasti pertemuan itu akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentulah ibadah puasa tidak hanya di bulan Ramadan, masih banyak ibadah puasa sunnah yang lain. Yang paling dekat jamaah kaum muslimin adalah ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadan summa adbahu sitta min Syawal kana kasiyamil dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti halnya orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Dan apa hikmah yang bisa kita ambil ketika kita menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan 1 bulan penuh, lalu kita melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal?
maka balasan dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kata para ulama mengatakan, fa ma'amila hasanah summa adba'a bada bil hasanah, maka barang siapa yang beramal kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan yang lain. Ketika kita menunaikan kewajiban puasa 1 bulan penuh, lalu diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kebaikan dibalas kebaikan. Ini salah satu cara awal tanda-tanda diterimanya amalan kebaikan kita. Karena dzalika alamahu ala qubulil hasanah, tanda-tanda diterimanya amalan kebaikan kita. Akan tetapi sebaliknya jemaah kaum muslimin, faman amila hasanah summa adbaha bada bisayah, maka barang siapa ketika beramal kebaikan lalu diikuti dengan amal-amal yang buruk, karena dzalika raddal hasanah, itu merupakan salah satu tanda-tanda ditolaknya amalan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk kita beramal sebagai kaum mukminin kecuali kematian. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam firman-Nya Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama yang bernama Al-Bishr. Mereka mengatakan, bagaimana ada suatu kaum, seseorang yang mereka mengkhususkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Lalu ulama tersebut mengatakan, bisal qaumu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruknya kaum, sejelek-jeleknya orang yang mereka beribadah hanya dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbada wa yajtahidu sallatahu laha, maka sejatinya orang-orang yang soleh, yang sejati, mereka akan melakukan ibadah tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi melakukan ibadah di setiap waktu sampai kematian mendatanginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka sebagai penghujung di khutbah ini kami akan menyampaikan sebuah kiat-kiat agar kita senantiasa istiqomah setelah kita berjuang di bulan Ramadan dengan mengorbankan waktu kita, mental kita, fisik kita, dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan menyampaikan wasiat 4 kiat yang ampuh agar kita terus istiqomah. Kiat yang pertama, jamaah kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, perbanyaklah doa, minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami kepada agamamu. Di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah ketika mereka mengatakan Tuhannya ada Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, jazaa bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua, jamaah kiat yang ampuh agar kita tetap istiqomah, berkumpullah dengan teman-teman yang soleh, seperti halnya teman-teman yang ada di majelis taklim, teman-teman yang ada di pengajian, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita bahwasanya dunia ini adalah sementara. Lalu kiat yang ketiga, jemaah kaum muslimin, agar kita akan terus istiqomah setelah Ramadan ini berakhir, beribadah secara ajib, secara rutin. Meskipun amalan yang kita kerjakan adalah sedikit,
Dan hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, ahabbul amali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, secara ajal, meskipun amalan tersebut yang kita lakukan adalah amalan yang jumlahnya sedikit. Lalu kiat yang keempat, berusaha menjaga ibadah yang wajib dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, ketika kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, lalu ditambah dengan ibadah sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, ini akan menjadikan kiat-kiat yang ampuh agar kita tetap istiqomah. Dan di khutbah Id yang terakhir ini jamaah, ada sebuah wasiat, sebuah nasihat dari seorang ulama, dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang menjadikan sebuah teguran bagi kita, sebuah tamparan bagi kita. Beliau mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman qa'adahu lazid. Hari raya Idul Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bajunya baru, akan tetapi hari raya Idul Id diperuntukkan bagi orang-orang yang bertambah ketaatannya. Labisal id liman tajmala bil libasi wa rukub, innamal id liman hufirat lahu dhunubi. Dan hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bagus pakaiannya, bagus kendaraannya, akan tetapi hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jemaah kaum muslimin wal muslimah wa zumratul mu'minin rahimakumullah, semoga apa yang kita berjuangkan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu kita, jiwa kita, mental kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bekal kita di akhirat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri menjadikan kemenangan, menjadikan sebuah kebahagiaan bagi kita, bahwasanya orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menunaikan puasa dari awal sampai akhir tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkanlah mereka dari azab dan berikanlah derajat yang tinggi di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Afuun, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam bulan. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, dan jadikanlah anak-anak kami yang selalu mengerjakan sholat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetangga kami, dosa-dosa kerabat kami, dosa-dosa saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum ladzakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar. Kami selaku khatib menyampaikan maaf di hari raya Idul Fitri ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin salihal amal kullu amin wa antum bi khairin. Akhir dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah